Puji Tuhan, selamat datang kembali sedang kembali Tuhan. Pagi hari ini ucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah minggu terakhir kita ada di tahun 2020 yang tidak terasa lagi. Kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu kita akan memasuki tahun 2021. Banyak cerita mulai dari Januari bahkan sampai bulan Desember ini, banyak cerita, banyak pengalaman, banyak hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Pembacaan kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Kita akan bergantian membacanya. Saya 31, Sina cuma 32, dan secara bergantian kita baca sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31, lembaga Alkitab memberikan satu judul yaitu keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, selamat hidup kembali saya berjumpa Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan berikan satu tema, yaitu jadilah pemenang. Di ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kalau tadi puji-pujian banyak sekali yang berkaitan dengan tema ini, apalagi pujian terakhir mengenai injak-injak musuh. Nah, injak-injak musuh ya, injak-injak musuh. Kalau saya tidak salah, injak-injak iblis. Nah, saudara, ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengenai pemenang, berarti ada suatu perlombaan, berarti ada sebuah pertandingan. Saudara sadar atau tidak sadar, kalau dalam Ibrani dikatakan bahwa kita sementara bertanding, bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita juga ada dalam sebuah pertandingan iman. Kalau dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah perlombaan cuma 2 saja, menang dan kalah. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita pagi hari ini menjadi orang-orang yang kalah. Semuanya pasti ingin menjadi orang-orang yang menang. Amin. Saudara, tadi saya katakan bahwa banyak cerita yang telah kita lewati di sepanjang tahun 2020 ini. Mulai dari sedih, susah, senang, kecewa, sakit, bahkan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, ketika kita melewati semua itu, apakah kita tergolong menjadi orang-orang yang telah menang atau menjadi orang yang kalah? Kalau Bapak Wakil Gembala di minggu pertama mengatakan bahwa jangan jadikan diri kita menjadi musuhnya Allah. Tapi kembali lagi kita di tema di belakang kita ini, jadilah sahabat Tuhan. Saudara, orang yang tidak mengalami kemenangan, saya catat sini ada 2 orang yang tidak bisa mengalami kemenangan. Yang pertama, orang yang bodoh atau orang yang ketika hidup itu tidak punya tujuan, jalan saja, tidak ada arah tujuannya. Jadi jalan hidup itu santai, tidak mau pusing. Istilahnya seperti ini, saudara. Kalau dia sementara berjalan, mau ada karbon di depannya, ada lumpur di depannya, ada
bilang tentang 1000 bibir, itu juga serangan saudara. Kalau Isba bilang tentang 1000 bibir, kita tidak akan bisa. Nah yang kedua saudara, orang yang tidak punya tujuan hidup adalah orang yang tidak punya senjata. Tadi ujian bahwa pakai senjata Tuhan, kau diberi kuasa, bahkan melakukan ujian terakhir juga. Kalau kita tidak punya senjata, bagaimana kita bisa berperang? Kalau kita maju berperang tanpa senjata, itu sama halnya kita tanda diri kita untuk mati di tengah-tengah peperangan. Makanya persiapkan senjata saudara. Apa senjata saudara? Iman saudara, mental saudara yang kuat. Kita tidak ada di dalam dunia yang lagi santai-santai saja saudara. Orang di luar sana lagi gencar-gencarnya memburu kita untuk menghancurkan kita. Baru-baru ini mungkin di Jakarta ada demo besar-besaran. Saudara tahu 212? Biro Sabda. Mereka begitu gencar-gencarnya untuk menghancurkan kita, orang lain percaya. Kalau kita tidak punya senjata, bahkan iblis sementara ingin menghancurkan kita. Kalau kita tidak punya senjata, bagaimana kita bisa berperang saudara? Ada jemaat Tuhan berkata bahwa dia saat ini sementara diserang dengan kuasa kegelapan karena mungkin ada tetangga yang tidak suka sama dia. Nah kalau kita tidak punya senjata, kita tidak punya benteng, bagaimana kita bisa melawan? Saudara, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, surprise. Kalau kita tidak punya senjata, kita mau melawan musuh kita pakai apa? Jangan hidup bermasa bodoh, jangan hidup tidak punya tujuan, jalan saja. Bangun diri saudara, latih diri saudara, persiapkan senjata saudara. Kalau saudara tidak punya senjata, saudara tidak akan bisa berperang. Saudara, bangsa kita walaupun dengan bambu runcing, intinya mereka pakai senjata. Saudara, dengan bambu runcing pun mereka bisa mengalami kemenangan. Artinya senjata sangat diperlukan. Bagaimana cara kita bisa persiapkan senjata kita? Lewat ibadah kita, lewat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan senjata. Pakai senjata Allah. Nah saudara, yang kedua, orang yang tidak bisa mengalami kemenangan atau orang yang tidak bisa menjadi pemenang adalah orang yang selalu hidup dalam ketakutan, orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran, orang yang selalu hidup kalau bisa saya istilahkan baperan. Tahu ya baperan, baper, bawa perasaan. Ketika temannya dia lihat bisik-bisik, dia baru ngomong tersinggung. Itu namanya baper. Dia baru lewat pas mungkin temannya ketawa-ketawa, dia tersinggung. Saudara, hati-hati dengan orang seperti ini. Jangan selalu sedikit-sedikit tersinggung. Kita tidak akan mengalami kedewasaan rohani kalau kita punya sifat yang sedikit-sedikit tersinggung. Disampaikan kebenaran firman Tuhan, tersinggung. Bersyukur saudara. Kalau saudara ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, berarti Tuhan masih sayang. Jangan sedikit-sedikit baperan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam ketakutan tidak akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Takut pergi gereja, saya takut kena COVID. Tapi pergi pesta tidak takut. Saya heran saudara, pergi di pasar tidak takut. Khawatir kalau saya kasih persembahan, uang saya tidak cukup. Tapi untuk pulsa paket cukup 100.000 bisa. Bahkan bisa 100.000 lebih untuk isi paket. Cuma untuk persembahan saudara, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Khawatir Tuhan bagaimana, apa yang saya akan makan, apa yang saya mau minum. Apalagi bulan 12 ini, sedikit lagi tanggal 25, hari Jumat tanggal 25. Jangan khawatir ibu-ibu, banyak RB. Kami melayan altar, mesti cari baju seragam warna hijau. Saya sampai nonton orang jualan online sampai setengah 12 malam cari baju hijau. Saya buka Shopee, saya buka IG, tidak ada baju hijau botol. Jalan satu-satunya ada RB, lebih murah, lebih berkualitas.
ketakutan. Kalau kita takut, segala jenis penyakit akan datang. Contohnya seperti COVID, saudara. Saudara, kita akan belajar ciri orang yang bisa mengalami kemenangan. Tadi saya katakan dalam pertandingan, dalam perlombaan cuma dua saja, menang dan kalah. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang mau kalah. Semua mau mengalami namanya kemenangan. Yang pertama, saudara, orang yang mengalami kemenangan di ayat 31 dari pasal 8 tadi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Orang yang mengalami kemenangan adalah jika Allah memihak kepada dia. Dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang mampu melawan kita? Mau manusia pun ingin menghancurkan usaha saudara. Orang-orang pakai ilmu hitam pun tidak akan pernah bisa menghancurkan saudara ketika Tuhan ada di pihak saudara. Ketika Tuhan yang bersama saudara, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan saudara. Saudara mau dijelek-jelekan sekalipun, saudara mau digosipkan, orang pakai strategi untuk menghancurkan saudara, pakai dukun sekalipun, tidak akan pernah mampan ketika Allah di pihak kita. Makanya tadi dikatakan pakai senjata Allah. Undang Tuhan supaya Tuhan memihak kepada kita. Bagaimana Tuhan mau memihak kepada kita? Perbaiki hidup saudara. Saudara, saya bisa memihak kepada Kak Dewi ketika Kak Dewi bisa menyenangkan hati saya. Ketika Kak Dewi bisa melakukan hal-hal yang baik, kamu bagus dengan orang. Saya akan memihak. Kalau saudara, saya sedang nonton drama Korea yang memotivasi saya. Baru saya nonton untuk startup. Mungkin ada yang pernah nonton, banyak sekali motivasi yang saya dapat dari situ. Mengenai investasi dalam dunia bisnis, saudara. Salah satu tokonya bilang begini, tidak ada satupun orang yang dapat berinvestasi kepada kalian kalau kalian punya strategi yang salah. Tidak ada satupun orang yang dapat berinvestasi kepada kalian, yang mau memberikan modal kepada kalian kalau saudara, kalau kalian punya orang-orang yang tidak berkompeten di dalamnya. Begitupun juga Tuhan tidak akan pernah memihak kepada saudara kalau saudara cuma tanggal 25 nanti datang beribadah. Mungkin nanti tanggal 25 ada yang tidak pernah muncul beribadah, tiba-tiba beribadah. Saudara jangan tanya, itu jemaat baru? Jangan saudara tanya. Itu jemaat yang sudah lama yang baru muncul. Makanya kalau tanggal 25 saudara, kursi-kursi full. Di lorong-lorong bisa ditambah bahkan sampai di luar pun. Itu jiwa-jiwa atau jemaat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah, cuma muncul di tanggal 25. Setelah itu saudara tidak akan melihat lagi, nanti muncul lagi tanggal 25. Tapi kita berdoa, kita punya sesuatu yang baru di tahun 2021 supaya jemaat Tuhan semakin bergairah dalam beribadah. Saudara, Tuhan tidak akan memihak kepada kita kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Undang Tuhan, tolong saya, ada hadir di pihak saya. Sekali lagi, ketika Tuhan yang ada bersama kita, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kita. Penyakit boleh datang, masalah boleh datang. Ketika Tuhan di pihak kita, maka kemenangan akan menjadi bagian saya dan saudara. Yang kedua saudara, orang yang mengalami kemenangan bukan saja Allah ada di pihaknya, tetapi memiliki ikatan yang kuat dengan Tuhan. Bukan sekedar Tuhan ada di pihak kita, tapi berusaha supaya saudara terikat dengan Tuhan, termeterai. Saudara, ketika saya belajar mengenai materai tahu ya saudara, kalau saudara buat surat perjanjian, surat wasiat, surat lamaran, itu untuk mengesahkan sesuatu atau untuk menambah nilai hukum. Kalau dia sudah ada materainya, apalagi sekarang materai 6.000, kemarin saya lihat ada kelas di grup itu nanti tahun depan sudah diganti dengan materai 10.000. Kalau pakai 6.000 berarti itu sah. Kalian mau gugat bagaimanapun, kalau ada tanda tangan, ada stempel, ada materai 6.000, tidak bisa saudara. Saudara, orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang memiliki ikatan yang kuat, bisa saya katakan termeterai. Kalau kita baca di dalam ayat 34, saya bacakan sampai 35.
yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, di sini tersirat bahwa kita harus memiliki ikatan dengan Tuhan. Harus ada materai. Kalau saudara anak Allah, saudara harus dimateraikan. Saudara, dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 7 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kalau di pasal 9, saudara, kita lompat lagi dari kitab Wahyu ini, pasal 9 ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Kenapa kita harus dimateraikan? Kita butuh ini, saudara. Kalau kita masuk dalam, saudara, saya cukup bisa dibilang cukup ngeri ya. Kalau kami di pastori setiap pagi ada renungan, kalau sudah di Wahyu, tidak ada yang berani menjelaskan, cuma Pak Edi saya takut salah. Tapi saudara, di sini ada kata yang sederhana mengenai sangkakala yang kelima. Kalau kita baca dari pasal 9 ayat pertama, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanah besar dan matahari dan seterusnya, dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kuasa mereka kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Kalau baca kitab Wahyu, sesuatu yang mengerikan, dan itu mulai tergenapi di akhir-akhir ini. Kalau kita tidak dimateraikan di ayat 4 tadi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan, atau saya langsung baca bagian terakhir, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah. Ngeri, saudara. Makanya saya bilang tadi, ini bukan saatnya lagi kita bersantai-santai. Tidak cukup Allah ada di pihak kita, tapi berusahalah supaya kita menjadi orang-orang yang dimateraikan oleh Tuhan. Ketika masa penganiayaan datang, ketika hal-hal yang sulit datang, itu tidak akan menyentuh kita karena kita telah dimateraikan, dan kita akan mengalami kemenangan. Kalau tidak ada materai, saudara, hal yang sulit, hal yang mengerikan ini akan terjadi. Sedikit saja, saudara-saudara, kalau pulang di rumah, kalau penasaran dengan kitab Wahyu, cukup baca saja sedikit di pasal-pasal pertama, kedua, ketiga. Mengerikan, saudara. Kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Makanya jangan hidup menjadi orang yang tanpa tujuan hidup. Kita punya tujuan. Jadilah jemaat Tuhan yang dimateraikan oleh Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang punya ikatan yang kuat dengan Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat Tuhan itu tidak mudah. Menjadi sahabat itu sesuatu yang sangat dekat sekali, dekat sekali. Apa yang menjadi rahasiaku, sahabat saya tahu. Apa yang menjadi rahasia sahabat saya pun tahu. Ada ikatan yang dekat, apalagi kalau sudah dimateraikan, saudara. Menjadi sesuatu yang kuat, jadi sesuatu yang sah. Kalau kita dimateraikan, berarti artinya kita menjadi milik Tuhan. Kalau kita menjadi milik Tuhan, sekali lagi tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita, yang akan menghancurkan kita. Yang terakhir, saudara, yang ingin saya bagikan bagi kita, di ayat 37 sampai 39 dari pasal 8 kitab Roma. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang terakhir, orang yang mengalami kemenangan adalah
iman. Nah, kalau berbicara optimis berarti ada orang yang pesimis. Pesimis itu kebalikan dari optimis, yang berarti orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan yang baik atau khawatir kalau dia kalah atau rugi atau celaka. Nah, saudara bersikap optimis berarti dia yakin Tuhan sanggup menolong dia. Saudara, kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan, kalau saudara tidak yakini saudara Tuhan sanggup menolong saudara, saudara tidak akan mengalami kemenangan. Memiliki sikap yang optimis, punya iman yang kuat, taruh kepercayaan saudara kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya meskipun ada dalam situasi yang sulit, Tuhan sanggup menolong saya. Orang yang optimis adalah orang yang selalu memandang bahwa selalu ada hal yang baik ketika hal buruk terjadi. Kita lihat dari sisi yang lain, Tuhan sementara kerjakan hal yang baik. Orang yang optimis adalah orang yang tidak berputus asa. Orang yang optimis adalah orang yang berani maju meskipun hal yang sulit akan terjadi. Orang yang optimis adalah orang yang mampu mengalahkan ketakutannya sendiri, kekhawatirannya sendiri. Jadilah orang-orang yang optimis, jadilah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, jadilah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita, saudara. Suami saudara tidak bisa menolong saudara, istri saudara tidak sanggup tolong saudara.